Selamat pagi semuanya, terima kasih kepada pewaris bangsa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membuka Ekskul English Phonics. Dinamakan begitu karena di level awal anak belajar mengenali bunyi dari huruf atau kombinasi huruf, sehingga goal awalnya adalah lancar membaca. Phonics menjadi dasar untuk mencapai kemampuan lainnya yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Beberapa peneliti mengatakan bahwa phonics meningkatkan kemampuan menulis. Jadi anak tahu huruf apa saja yang akan dituliskan untuk membuat sebuah kata. Dan kemampuan membaca dan pemahaman bacaan pun juga meningkat karena pembelajaran phonics. Contoh yaitu pada kata ini, letter V, letter A, letter N. Ya, bunyinya V, N. Jadi ketika anak belajar membaca, mereka menggabungkan setiap bunyi tersebut untuk membentuk sebuah kata, mengucapkan kata tersebut. Van, yang artinya mobil minibus. Beda dengan kata yang satunya lagi, yaitu letter F, letter A, letter N. Yang bunyinya adalah F, N, fan. Nah, ketika anak mendengar van, berarti mereka langsung bisa dapat, oh itu adalah spellingnya, huruf yang ditulis adalah letter V, letter A, letter N. Jadi mereka juga terlatih dalam menulis ya. Nah, ketika mereka mendengar juga sebuah kalimat contoh, I have a van, itu artinya berarti aku memiliki sebuah mobil minibus. Dan mereka bisa membedakan ketika dia mendengar kalimat I have a fan, itu berarti aku memiliki sebuah kipas. Jadi mereka bisa membedakan karena sudah belajar bunyi dari huruf tersebut ya. Nah, ini adalah contoh worksheet yang dikerjakan oleh murid di kelas. Jadi murid tersebut bukan hanya memahami kalimat dan konteksnya, tapi juga tahu kata apa yang cocok untuk dimasukkan ke dalam kalimat tersebut. Pengajaran phonics sudah saya lakukan selama 15 tahun, jadi saya pun juga sudah melatih guru-guru bagaimana mengajarkan phonics. Penelitian S2 saya juga tentang pembelajaran phonics dan hasil penelitiannya juga sudah dipresentasikan di konferensi internasional. Di dalam kelas English Phonics, anak-anak tidak hanya belajar phonics, tapi juga diperkenalkan grammar, tata bahasa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan reading, speaking, writing, dan listening pada tahap lanjutan. Kalau untuk level pre-basic, grammarnya masih yang simple, seperti belajar bentuk jamak kata benda. Speaking practice-nya juga baru show and tell, jadi mereka membawa sesuatu di kelas, lalu mereka harus membicarakan tentang benda yang mereka tunjukkan kepada teman-temannya tersebut. Sedangkan untuk kelas level basic, anak-anak mulai diajarkan tenses dan mengarang, juga mempertajam listening mereka. Untuk level basic, saya menggunakan teaching approach CLIL, yaitu mengintegrasikan konten IPA atau IPS dengan pembelajaran grammar, vocabulary, reading, writing, dan listening. Jadi pendekatan CLIL ini, Content Language Integrated Learning, sudah diteliti sangat efektif bahkan dalam membentuk sikap positif murid terhadap bahasa Inggris. Jadi melalui CLIL ini diteliti bahwa rasa antusiasme mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris itu meningkat. Nah, ini adalah contoh pembelajaran present simple dalam percobaan science dengan menggunakan pendekatan CLIL. Karena sebenarnya present simple itu digunakan untuk menjelaskan konteks, yaitu untuk menyatakan fakta. Jadi anak belajar bukan hanya menyusun tahapan percobaannya, tapi juga menyusun kalimat yang mau diucapkannya untuk menjelaskan fakta sains yang dia temukan dari percobaan tersebut. Mari kita lihat videonya. Hi guys, today I'm doing a salt water experiment. We need 2 glasses of water, a bowl of salt, some drops of food coloring, and last, some cubes of ice. The steps are: add 1 spoon of salt into the water in one of the glasses. Stir the salt until it is gone. Add some cubes of ice to both glasses.
And last, drip some drops of food coloring into each glass. Now just wait a moment and wow, amazing! Here is the science behind it. Salt water is denser than plain water because it has more stuff packed into the same space. The colorful ice layer is mostly plain water, and this denser salt water pushes up under plain water so that the color floats. Goodbye, thanks for watching. Oke, nah ini adalah contoh lain, yaitu menulis teks deskripsi tentang foto sejarah, anak belajar tentang tokoh pahlawan, dan juga mengaplikasikan simple past tense dalam menceritakan peristiwa masa lalu, serta menyusun karangannya dengan ide yang berpaut dan sistematis. Untuk kelas Zoom diadakan selama 60 menit dengan jumlah murid per kelas maksimal 6 orang. Rentang usia bisa beragam karena murid disatukan dengan yang sama-sama kemampuannya kurang lebih sama ya. Setelah mendaftar, nanti saya akan hubungi untuk assessment yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak tersebut. Jadi berdasarkan hasil assessment, maka saya akan menentukan anak langsung masuk ke level yang mana. Bisa langsung masuk ke level basic kalau memang hasil assessmentnya mendukung. Jadi tidak harus mulai dari awal. Kelas akan dimulai minimal ada 4 orang murid. Untuk biaya per bulan untuk 4 kali pertemuan adalah 225.000 khusus murid HSPB. Sementara untuk murid non HSPB sebesar 250.000 per bulan untuk 4 kali pertemuan. Baiklah, demikianlah presentasi saya. Terima kasih.